Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua. Berjumpa kembali bersama kami, Omah Library. Perkenalkan dulu, nama saya Dimas sebagai host, dan kemudian di sini juga ada Kak Hanifah atau yang biasa dipanggil Kak Ufi sebagai moderator, dan tentunya sudah hadir tamu spesial kita, yaitu Kak M. Fadil Sairin dan Kak Bobi Adrianto yang merupakan prinsipal dari Depan Rumah Studio yang berbasis di Palu. Oke, sebelumnya kami memperkenalkan diri bahwa Omah Library adalah merupakan perpustakaan yang fokus mengembangkan literasi arsitektur, khususnya di Indonesia, dan juga salah satu platform yang membuka ruang diskusi bagi semangat kaula muda yang memiliki semangat kuat dalam menyelami ilmu pengetahuan arsitektur. Oleh karena itu, kami persembahkan ruang diskusi dengan tema Darah Muda dengan topik Arsitektur Palu pasca gempa 28 September 2018. Oke, sebagai platform diskusi bagi semangat kaula muda yang sedang berpraktik, berproses untuk menggapai tujuan sebagai arsitek. Dalam rangkaian acara Darah Muda kali ini, pembicara akan membagikan seluruh proses berevolusinya dari pertama kali memiliki mimpi menjadi seorang arsitek hingga sekarang telah berpraktik di dunia arsitektur, yang tentunya banyak sekali pengalaman baik suka maupun duka yang bisa dibagikan. Oke, demi kelancaran jalannya acara ini, dimohon untuk seluruh peserta bersedia untuk mentaati peraturan yang telah tertera, termasuk mematikan video dan audio kecuali kita panggil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Hanifah untuk memandu jalannya acara malam hari ini. Baik, halo. Terima kasih Dimas sudah membuka acara kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, malam hari ini kita akan masuki episode Darah Muda yang kelima. Sebelumnya kita sudah kedatangan teman-teman dari Kak Kano ya, yang berbicara tentang protes dalam desain, bagaimana apakah menghadapi protes dari klien, dari site, dari material dan lain sebagainya. Kemudian ada Kak Anis yang sudah berbicara mengenai keberagaman ekspresi berarsitektur ya, media berarsitektur. Kemudian yang ketiga kemarin ada Mas Gusma yang bercerita tentang prosesnya berpraktek di proyek pemerintah. Kemudian terakhir kali kemarin ada Mas David yang bercerita tentang bagaimana dia menyeimbangkan partnership bersama koleganya di biro yang ia dirikan gitu. Nah, sekarang di episode kelima ini kita kedatangan Fadil dan Bobby dari Palu nih, paling jauh, dan juga di antara seluruh pembicara Darah Muda kali ini mereka salah satu yang paling muda di antara semuanya. Nah, apa sih yang membuat cerita mereka menarik meskipun mereka ini masih muda-muda banget? Nah, akan saya bacakan sinopsis materi dari mereka dan juga biografi dari Depan Rumah Studio, komunitas yang mereka dirikan. Nah, berawal dari keinginan untuk saling belajar dan bertukar pikiran, sebuah komunitas bernama Depan Rumah Studio didirikan pada tahun 2013. Dalam ruangan 3x6 meter persegi yang menjadi rumah mereka, lahir berbagai gagasan edukasi arsitektur bagi masyarakat melalui proyek arsitektur dan beragam acara. Titik balik komunitas dimulai ketika para anggota The Rooms bertolak ke Jakarta untuk magang di berbagai biro konsultan arsitektur seperti Andra Matin, Budi Pradono, Studio Dasar, Studio Air Putih, dan Abu Dhabi, di mana mereka melihat arsitektur yang lebih luas lagi. Selepas program itu, The Rooms melebarkan sayap melalui kolaborasi bersama komunitas lokal lain dalam pameran arsitektur dan instalasi seni. Nah, titik balik kedua datang ketika bencana gempa menimpa kota Palu pada 28 September 2018. Kerusakan dan luka yang dialami warga Palu mendorong The Rooms untuk berkontribusi langsung dan berpikir secara lebih kontekstual dalam memberikan solusi arsitektural untuk masyarakat melalui program The Rooms for Humanity.
Pada proyek pertama mereka di program tersebut, The Rooms belajar untuk mendesain community center sebagai pusat kegiatan penyintas menggunakan material lokal bambu dan rumbai dengan rangka modular untuk efisiensi. Mereka juga turut langsung dalam proses pembangunan. Pada proyek-proyek selanjutnya, mereka mengeksplorasi material lain seperti kayu, juga tipologi lain seperti gereja kontemporer. Peristiwa tersebut ternyata membawa berkah untuk The Rooms karena bisa banyak belajar tentang arsitektur melalui proyek yang mereka kerjakan. Depan Rumah Studio juga lebih dikenal banyak orang, dan adanya transfer ilmu dari praktisi arsitektur yang berkontribusi di Palu juga turut menambah wawasan arsitektur mereka dan membuka mata masyarakat tentang arsitektur. Nah, Depan Rumah Studio sendiri kini beranggotakan 13 orang, dan ya, tadi sudah banyak diceritakan di sinopsisnya ya. Penasaran kan ya kita bagaimana sih Palu dari sudut pandang arsitektur sebelum maupun setelah terjadinya gempa pada tahun 2018 silam ya, 3 tahun lalu. Tanpa berlama-lama kita langsung panggilkan saja Fadil dan Bobby. Halo Fadil dan Bobby. Halo. 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 Di sana, halo, di sana jam 8 malam ya? Iya, jam. Iya, betul. Ya. Ini kita ada perbedaan waktu 1 jam nih, cukup unik ya. Silahkan, udah siap dengan materinya? Siap. Silahkan. Gimana, kelihatan? Oke, kelihatan. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadil, kemudian di samping saya Bobby. Baiklah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Omah Library yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bercerita pada hari ini. Nah, mungkin kalau penjelasan kami kurang jelas ya karena mungkin bahasa kami kadang terlalu cepat ataupun kurang dimengerti, kami mohon maaf. Oke, jadi saya mau cerita sedikit pengalaman saya mengenal arsitektur itu pada saat setelah selesai SMA, saya bingung mau masuk di jurusan mana. Nah, pada saat itu saya melihat iklan di sebuah di TV, terus iklan itu kayak memperlihatkan sosok arsitek. Nah, di situ saya mulai tertarik dan mau masuk jurusan arsitektur. Nah, singkat cerita, akhirnya saya diterima di Universitas Tadulako. Dan itu saya rasa menjadi anugerah buat saya. Nah, di Universitas Tadulako itu khususnya jurusan arsitektur, sejak awal memang kita dibiasakan untuk bekerja secara berkelompok. Jadi himpunan mahasiswa arsitektur atau Hima Arli memiliki sebuah program untuk mahasiswa baru. Nah, kita itu di seangkatan itu diberikan kelompok-kelompok belajar di luar studio. Nah, saya pikir itu mungkin awal yang membentuk kami untuk bisa berkomunitas sampai saat ini. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Bobby yang akan mewakili teman-teman Depan Rumah Studio dalam pemaparan malam ini. Sebelumnya mohon maaf bila pemaparan kami tidak begitu sistematis. Sebenarnya kami inginnya pemaparan ini menjadi trigger nanti untuk teman-teman lebih aktif di sesi diskusi seperti itu. Untuk saya sendiri, kenapa masuk ke dunia arsitektur? Sebenarnya dari
tidak ada pilihan lain sebenarnya kalau saya ya. Soalnya dari SMP gitu. Dari SMP saya sudah masuk di sekolah ini, sekolah keterampilan, yang mana SMP itu sudah ada kejuruannya gitu. Saya masuk jurusan bangunan. Nah, di sana itu kebanyakan lebih belajar ke ini kurikulumnya apa? Ketukangan gitu. Kemudian saya lanjut ke SMA-nya yang namanya STM. Terus di situ saya mengambil jurusan teknik gambar bangunan, lebih ke pendidikannya lebih ke drafter gitu ya. Nah, kemudian setelah ingin masuk ke perkuliahan, seperti yang teman-teman tahu sendiri, SMP dan SMA saya itu di sekolah kejuruan, jadi mau tidak mau harus ambil ini ya, arsitektur. Seperti tidak ada pilihan lain gitu. Ya. Nah, oke. Ini mungkin penampilan studio kami di awal-awal. Jadi awalnya nama studio kami itu Dekonstruksi. Nah, itu nama yang diberikan oleh himpunan kami. Nah, singkat cerita, kami rasa nama tersebut agak berat bagi kami karena kayak mencerminkan gaya arsitektur begitu. Sedangkan di depan rumah studio sendiri memiliki orang-orang yang bisa dibilang berbeda-beda pendapat tentang arsitektur. Akhirnya kami memutuskan mencari nama yang lebih ringan, terus menarik, gampang diingat. Nah, muncullah nama depan rumah studio. Kalau dibilang kenapa depan rumah studio sendiri, karena letak studio kami yang pertama itu berada di depan rumah. Nah, begitu mungkin ceritanya. Depan rumah studio sendiri berdiri tahun 2013 ya, bisa dibilang pada saat kami bersama-sama itu. Terus saat ini depan rumah studio memiliki 14 anggota yang semuanya dilatar belakangi pendidikan arsitektur. Terus depan rumah studio sendiri juga itu bertujuan ingin memperkenalkan arsitektur, mengenai pengetahuan arsitektur di Kota Palu. Oke, boleh? Ya. Ini teman-teman yang ada di The Rooms, anggota dari The Rooms sendiri, kami ada ber-14, yang mana 13 orang itu basicnya itu arsitektur sebenarnya, kecuali yang namanya Wahid ini dia seorang mahasiswa planologi. Nah, mungkin seperti ini penampakan studio kami. Jadi dulu tuh yang namanya mahasiswa keadaannya pas-pasan. Jadi semuanya serba pas, mulai dari meja, kursi. Jadi kita terbiasa untuk memanfaatkan barang-barang bekas dijadikan sesuatu yang memiliki fungsi. Ya, bisa dibilang dari keterbatasan muncul kreativitas. Jadi disinilah kami bekerja tugas, kami berdiskusi, kami bercerita, kami tidur, kami nonton film. Pokoknya kami melakukan hal-hal semasa kuliah di sini. Jadi ini bisa dibilang studio kami ini tidak pernah tutup kecuali kami pergi kuliah. Jadi awalnya tempat ini tuh studio senior kami juga, yang mana mereka waktu itu sudah menyelesaikan studinya di Universitas Tadulako. Yang mereka menawarkan untuk melanjutkan tempat ini gitu kepada kami. Jadi secara sukarela begitu, gratis. Jadi kami hanya membayar listrik gitu. Apa istilahnya, tambah-tambah begitu sama teman-teman studio, patungan sama teman-teman The Rooms untuk menempati ini. Jadi beginilah kondisinya. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada itu furnitur yang ada, sisa-sisa dari senior-senior kami manfaatkan sebagai ya tempat bekerja begitu. Awalnya ini di tengah ini ada sekat untuk kamar. Jadi berhubung kami banyak, jadi kami rombak, kami perlebar begitu agar kami muat di situ ber-13 itu untuk bekerja. Nah, oke. Nah, depan rumah studio sendiri memang
dari awal kami aktif mengikuti sayembara-sayembara nasional maupun internasional. Jadi kami berpikir dengan sayembara ini kami bisa meningkatkan skill kami, pengetahuan kami, dan sampai di mana sih kemampuan kami bersaing di mahasiswa arsitektur di Indonesia. Jadi ini beberapa sayembara yang kami ikuti dan alhamdulillahnya jarang yang menang. Skalanya juga dari skala nasional, ya. Skala nasional, internasional kami memberanikan diri sebagai tolak ukur kami terhadap mahasiswa yang ada di luar pulau maupun di luar negeri gitu. Jadi biasa ya, oh ternyata begini yang menang. Ternyata kami merasa wah memang kita kurang. Jadi ya ada feedback, ada pembelajaran yang kami dapat sewaktu mengikuti sayembara. Ternyata harus begini kalau mau menang, harus begini ya. Sebenarnya hanya untuk ini ya, senang-senang gila. Ya, bersenang-senang sambil belajar. Nah ini studio baru kami ini juga ya merupakan tonggak awal sebenarnya kalau bisa dibilang. Jadi kita mencoba untuk hidup yang lebih nyaman biar kita lebih produktif. Jadi ceritanya kami tuh kayak mendapat rezeki dari sebuah pekerjaan. Terus kami ya sepakat. Jadi bagaimana kalau kita sewa tempat supaya teman-teman di Drums bisa nyaman juga bekerja. Nah pada akhirnya kami memberanikan diri untuk menyewa studio ini. Ya, ini seperti yang mau nambahkan yang tadi bilang tadi, di sini studio kedua kami, lokasinya itu bersebelahan dengan studio lama kami. Kebetulan itu kami di sini mulai memberanikan diri untuk menyewa sebuah rumah begitu untuk dijadikan studio. Kebetulan di situ kami sudah mulai ada mulai ada pekerjaan dari senior kami begitu sebagai dalam batasan drafter begitu ya. Jadi kami mulai ada uang kas lah begitu untuk studio. Jadi kami menggunakannya untuk mengisi fasilitas-fasilitas di studio kami untuk bekerja. Di sini juga kami mulai aktif membuat suasana baru, seperti kami sering membuat pemutaran film pemutaran film setiap minggu, diskusi begitu dengan teman-teman Drums maupun komunitas-komunitas lain yang datang untuk sharing-sharing tentang arsitektur. Nah, ini proyek sosial pertama Drums di Kampung Hijau. Jadi akar permasalahannya itu di sini awalnya Pemkot itu ada program tiap tahunnya yang mana program mereka itu mereka beri nama Green and Clean pada saat itu Pemkotnya di Kota Palu. Nah, masyarakat di Kampung Hijau ini sadar akan itu sebenarnya, cuman pemahaman masyarakat soal Green and Clean itu sebatas green itu hijau gitu ya. Jadi dinding mereka itu mereka cat hijau gitu, pemahamannya Green and Clean itu. Nah, menariknya di situ. Dan kondisi di kampung ini juga lahannya semuanya sudah perkerasan gitu, jadi semuanya rabat sehingga tidak ada media tanam lagi untuk tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, kami pun berpikir kenapa tidak kita buat sesuatu untuk kampung ini gitu kan. Kebetulan juga kampung ini berada di studio kami berada di kampung ini juga gitu. Jadi kami mau memulai dari studio kami untuk membuat vertical garden ini idenya. Jadi kami membuatnya itu dari botol-botol plastik bekas, kami kumpulkan seperti yang ada di gambar ini dengan menggunakan tanaman, istilahnya kalau warga lokal itu bilang tanamannya bunga pukul 9 gitu. Nah, kenapa namanya bunga pukul 9? Karena pada saat jam produktifnya tanaman ini itu berada tepat di pukul 9 pagi gitu produktifnya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini itu paling efisiennya itu jam 9 pagi untuk melihat tanamannya.
Nah, kami juga menawarkan untuk membuat ruang bersama terhadap masyarakat Kampung Hijau ini, karena tidak adanya itu ruang-ruang yang tempat mereka berkumpul itu. Biasanya mereka berkumpulnya tengah jalan begitu kan. Tengah jalan, jadi kami takutnya sementara kendaraan lalu lalang begitu. Akhirnya kami menawarkan sebuah proposal desain untuk masyarakat ke Pak RT, melalui Pak RT mengarahkan ke masyarakatnya. Alhamdulillah disetujui, sehingga mereka patungan begitu dananya untuk membuat sebuah ruang bersama ini yang dijadikan tempat kumpul dan berbagai macam kegiatan lainnya gitu masyarakat. Materialnya pun sederhana gitu. Kami menggunakan kayu, atapnya pun seng, batu bata gitu. Intinya adalah di sini kebersamaan gitu yang kami rasakan, gotong royong dari masyarakat itu sangat terasa. Kami pun belajar banyak dari mereka. Nah, adapun kami juga membuatkan sebuah mural ya, bekerja sama dengan komunitas lokal, membuat mural. Jadi ada beberapa spot di kampung ini yang kami mural untuk sebagai spot selfie begitu, yang pada saat itu untuk anak-anak milenial ya waktu itu. Untuk anak-anak milenial, kami juga buat tempat-tempat sampah dari ban-ban bekas seperti yang ada di gambar ini, menyerupai karakter Minion. Nah, akhirnya ini adalah proses pembuatan. Akhirnya berawal dari studio kami tadi, masyarakat mulai tertular untuk tertarik untuk membuat vertical garden juga di depan rumah mereka masing-masing. Akhirnya kami mulai memfasilitasi mereka, kami sebagai fasilitator untuk mengarahkan mereka cara membuat vertical garden yang tadi. Nah, kami memperdayakan semua elemen masyarakat yang ada di Kampung Hijau ini, mulai dari anak-anak, pemuda, sampai orang tuanya gitu. Seperti yang dilihat, anak-anak ini tugasnya adalah mengumpulkan botol plastik begitu, botol plastik bekas yang ada di kampung ini gitu. Jadi kami sekitar butuh 1.000 botol plastik untuk membuat vertical garden ini di tiap-tiap rumah warga gitu. Dan alhamdulillah mereka adik-adik ini berhasil mengumpulkan lebih bahkan dari 1.000 botol plastik, sehingga kami memberikan mereka apresiasi berupa mural begitu. Jadi kami menggambarkan karakter wajah mereka di dinding salah satu spot dinding di kampung ini juga. Seperti ini gambarnya. Sampai saat ini spot ini masih ada, masih sering. Jadi kalau saat ini mereka lihat-lihat, kan mereka sekarang sudah lumayan besar-besar ya. Jadi kalau mereka lihat, ketawa-ketawa sendiri begitu mereka melihat. Nah, ini contohnya yang sudah jadi gitu. Jadi kalau pukul jam 9 pagi gitu, bunganya semuanya mekar gitu, warna-warni. Ini juga sempat dikunjungi dosen dari UNAS begitu, jadi kampung-kampung percontohan gitu. Nah, dari beberapa minggu dari selesainya program Kampung Hijau ini, ternyata dengan adanya masyarakat yang datang untuk mengunjungi, selfie-selfie, foto-foto, terus mereka upload ke media, ternyata pemerintah lirik, dan akhirnya mereka mau memberikan awards begitu terhadap kampung ini, pada pemuda-pemuda di kampung ini, untuk seperti memberikan awards, green awards begitu, yang tadi saya bilang di awal program mereka gitu. Akhirnya mereka kampung ini mendapatkan suatu penghargaan green awards begitu dari pemerintah. Nah, mungkin saya tambahkan, jadi proyek Kampung Hijau ini sebenarnya ada beberapa blok, yaitu pemanfaatan ruang sisa yang tadi, terus dibuatkan ruang bersama, terus penghijauan dengan vertical garden, terus ada mural sebagai spot foto. Jadi tujuannya memang untuk menjadikan Kampung Hijau ini menjadi salah satu daya tarik wisata juga di Kota Palu, dan juga menjadi kampung-kampung percontohan. Dan alhamdulillahnya proyek ini juga dapat menjadi virus kampung-kampung lain di Kota Palu. Jadi banyak sebuah kampung di Kota Palu itu mengikuti gagasan kami yang kami buat di sini. Nah, mungkin flashback sedikit, tapi sayang beberapa proyek ini sudah tidak ada lagi seperti vertical garden, karena bisa dibilang umurnya sudah
berapa ya? 2016. Berarti 5 tahun. Jadi dengan kondisi. Jadi pada saat itu yang terakhir saya lihat memang bunga-bunganya itu sudah kotor. Jadi tidak kelihatan, tidak dirawat lagi. Pada akhirnya masyarakat melihatnya itu kurang baik lagi. Jadi dengan berberat hati vertical garden yang ada di kampung itu dihilangkan, dicabut. Nah, saat itu juga sebenarnya kami juga posisinya sudah tidak berada di lingkungan tersebut. Jadi setelah itu kami memutuskan pindah dari lingkungan ke tempat yang lain. Nah, mungkin seperti itu sih. Tapi alhamdulillahnya kami masih dicintai sama warga situ. Terus, lanjut. Nah, ini merupakan titik balik awal kami juga mengenai arsitektur. Jadi kami rasa apa yang kami dapatkan di kampus masih sangat jauh dan kami pikir harus belajar keluar bagaimana melihat arsitektur di luar itu seperti apa supaya kami juga bisa mengikuti perkembangan arsitektur di Indonesia lah. Jadi kita tidak ketinggalan. Akhirnya kami memberanikan diri untuk magang keluar. Jadi kemarin itu beberapa teman dari Departemen Studio keluar pergi magang seperti di Andra Matin, Budi Pradono, Studio Dasar, Studio Air Putih, dan Abodai. Nah, sebenarnya tujuannya itu ya untuk belajar, untuk melihat lebih luas lagi seperti apa arsitektur di sana, seperti apa mereka mendesain, seperti apa pola pikir mereka, seperti apa alur-alur mereka hingga mendapatkan desain. Terus kami melihat seperti apa karya mereka. Kami bisa merasakan langsung beberapa karya maestro arsitek Indonesia dan itu pengalaman yang sangat menarik dan kami pikir tidak ada bangunan yang seperti itu di Palu. Akhirnya ya begitu, pengetahuan kami bertambah, wawasan kami bertambah, cara melihat bangunan kami bisa dibilang berubah. Kalau itu sih dari saya. Ya, seperti mau menambahkan yang Farid bilang, jadi sebenarnya tujuan kami pergi ke Jakarta itu mau belajar di kantor-kantor biro arsitektur begitu. Seperti apa sih proses-proses arsitek-arsitek profesional ini mengerjakan sebuah proyek begitu, pekerjaan, budaya dan kultur mereka di kantor seperti apa atmosfernya begitu di kantor kan, bertemu dengan klien itu seperti apa begitu. Itu yang kami pelajari di sana. Kemudian kami melihat sesuatu yang berbeda dari Palu, yang ada arsitektur yang ada di Palu sama di Jakarta begitu. Jadi mereka di sana itu benar-benar membicarakan arsitektur begitu, sedangkan di Palu belum semuanya seperti itu. Jadi kami menghabiskan waktu di Jakarta itu, jadi kalau sudah selesai program magang, selesai pulang dari kantor gitu, jadi kami aktif di ini juga pergi ke event-event arsitektur begitu. Yang asiknya itu di Jakarta, jadi hampir setiap hari ya ada event-event arsitektur gitu. Kayak kemarin kami kebetulan bertepatan dengan kegiatan Rabun Senja. Kami aktif juga di situ, hadir sebagai menerima materi dari pemateri. Ada ke pameran-pameran juga, ada kegiatan dari Arsinesia juga, Indo Bultek seperti itu. Jadi kami mengunjungi karya-karya arsitek yang ada di Jakarta juga, seperti Andra Martin, Budi Pradono, sebagai bahan-bahan pembelajaran kami gitu di Kota Palu nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi betapa senangnya ketika kita berkenalan dan bertemu dengan semua mahasiswa magang seluruh Indonesia di sebuah kegiatan. Nah, itu saya kira menjadi perkenalan yang sangat baik antara mahasiswa di beberapa daerah. Jadi kita saling kenal, saling tukar pikiran, saling diskusi, dan sampai saat ini beberapa dari teman-teman The Rooms memang masih menjalin komunikasi dengan teman-teman di luar sana.
tapi sayangnya saat ini setahu kami tidak ada lagi generasi-generasi dari kampus kami yang bisa dibilang berani untuk ke sana, dan padahal harapan kami semenjak pulang itu kami ingin ya setidaknya ada generasi, tapi sayangnya mungkin ada perbedaan pendapat mungkin dari teman-teman atau perbedaan niat, kami nggak tahu, cuman ya harapan kami seperti itu sih, setidaknya ada generasi baru lagi yang bisa keluar untuk belajar. Nah, setelah pulang magang, kami mengadakan instalasi seni. Jadi ceritanya ini saya lagi skripsi. Nah, skripsi saya ini butuh data. Nah, datanya ini saya kebetulan wawancara dengan juru kunci Rumah Adat Soraja. Nah, ketika wawancara, singkat cerita dia menawarkan, kebetulan di Rumah Adat Soraja itu lagi mau ada semacam festival budaya. Nah, kita ditawari untuk mengisi salah satu blok stand buat meramaikan kegiatan tersebut. Nah, setelah diskusi akhirnya kami memutuskan kenapa tidak kita membuat sebuah instalasi. Kebetulan budaya suku Kaili sendiri memiliki budaya lisan, yaitu budaya Nututura, yang bisa dibilang anak-anak muda sekarang sudah melupakan hal tersebut. Nah, itu yang kami coba ingin angkat, ingin munculkan kembali. Jadi memori-memori itu kami ingin angkat kembali supaya budaya ini tidak luntur dan tidak mati. Makanya kami menamakannya Kayori Jangan Mati. Kayori ini semacam budaya Nututura. Kemudian instalasi ini kami juga dan ini hasilnya dengan segala keterbatasan yang kami miliki, akhirnya kami bisa membuat instalasi tersebut. Jadi dananya pun bisa dibilang dari dana pribadi kami patung-patungan dengan teman-teman di Drums. Jadi memang kegiatan-kegiatan kami sebelumnya itu banyak dari dana mandiri. Jadi karena juga ya begitulah. Kami senang melakukannya lah. Kami senang melakukan hal-hal yang menurut kami baik, dan kalau kita senang di situ ya nggak masalah pakai duit pribadi. Kemudian ini adalah pameran. Jadi selain instalasi itu kami juga mengadakan pameran arsitektur. Jadi sesuai dengan tujuan kami ingin memperkenalkan arsitektur itu ke masyarakat. Nah, makanya kita buat dengan ya bisa dibilang seadanya lagi kayak buat ini. Jadi isi pamerannya ini sebenarnya juga mengangkat arsitektur lokal. Jadi karya-karya yang berbau lokal yang kami punya kami pamerkan di sini. Dan alhamdulillah respon masyarakat dengan kegiatan yang kami buat ini cukup baik lah. Nah, 1 minggu setelah kami mengadakan kegiatan tersebut, terjadilah gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami. Jadi hanya berselang 1 minggu dari kegiatan kami di Soraja, terjadi gempa. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang menjadi bencana, tapi membawa berkah bagi kami. Berkahnya karena kami diberi kesempatan untuk belajar kembali, membuat karya-karya yang baru yang menurut kami itu baik. Jadi bisa dibilang bencana membawa berkah. Dan posisi awalnya itu teman-teman The Rooms memang tidak langsung membuat program The Rooms for Humanity. Jadi mereka membantu relawan-relawan untuk menyalurkan logistik, menyalurkan bantuan lainnya. Terus jadi The Rooms for Humanity itu mengalir begitu sesuai dengan sesuai dengan keadaan di Palu sebenarnya. Jadi ketika ada bencana, The Rooms mulai membuat itu The Rooms for Humanity sebelumnya.
sebelumnya Kampung Hijau. Tadi Kan kayak yang tim ITB itu. Ada. Ini Masih. Oke, jadi mungkin sebelum kami memulai ini sebenarnya teman-teman di depan rumah studio itu sudah kerjasama dengan tim arsitektur ITB membangun apa lagi? Jadi sebelum kami membuat The Rooms for Humanity ini, sebelumnya ada tim arsitektur prodi arsitektur ITB yang datang terlebih dahulu begitu membawa sebuah bantuan seperti shelter tunnel yang berbentuk dom begitu. Nah, kami di situ ikut terlibat sebagai volunteer begitu dalam proses pembangunan pembuatan konstruksinya gitu. Jadi mereka menggunakan material bambu sebagai konstruksinya dan juga ada membawa teknologi begitu dari ITB bersama Pak Andri, bersama Pak Andri, Mas Imam gitu dari ITB. Jadi di sana kami belajar soal material bambu, konstruksi bambu, ada transfer ilmu di sana. Sehingga kami memberanikan diri untuk kenapa tidak kita membuat hal yang sama begitu untuk membantu penyintas bencana di Kota Palu gitu. Sehingga langkah awalnya kami membuat sebuah donasi juga. Iya. Jadi setelah beberapa hari rapat, akhirnya kita memutuskan apa nih yang bisa kita bantu dari sisi pengetahuan kita sebagai mahasiswa arsitektur. Nah, keluarlah beberapa alternatif. Nah, kita buat shelter, terus ada bisa dibilang community center, terus ada MCK umum. Nah, setelah itu kami memberanikan diri membuka donasi. Jadi memang donasi awalnya itu kita open donasi di sosial media, pokoknya bagaimanapun caranya kita harus mendapatkan dana yang cukup untuk membuat prototipe dari beberapa bangunan yang kami desain. Nah, singkat cerita, jadi selama proses pengumpulan donasi itu, kami sudah melakukan survei ke beberapa titik-titik pengungsian di sekitaran Kota Palu pada saat itu. Jadi setelah survei beberapa tempat, akhirnya kami memutuskan di daerah Empanau, Biromaru, Kabupaten Sigi. Jadi setelah kami minta izin kepada kepala desanya dan akhirnya kami diizinkan, dan setelah itu kami mulai mendesain ulang, bisa dibilang seperti itu, karena melihat kondisi existing yang diberikan kepada kami. Nah, ini adalah konsepnya sebenarnya. Jadi pada dasarnya kampung-kampung tradisional suku Kaili itu memiliki bantaya. Nah, bantaya ini bisa dibilang tempat berkumpul atau tempat musyawarah di kampung-kampung tradisional. Nah, setelah gempa, mereka tidak memiliki bantaya, jadi cuma tinggal di shelter-shelter mereka. Nah, kami pikir kenapa tidak kami menyediakan tempat tersebut supaya bisa mendukung aktivitas warga, menghilangkan stres ataupun membantu relawan yang ingin membagikan donasi atau ingin tempat trauma healing. Jadi konsepnya ya dijadikan ruang bersama yang bermanfaat lah. Terus nah ini mungkin material yang digunakan itu memang pure material lokal. Jadi dalam pengambilan material kemarin pun beberapa kawan-kawan The Rooms terlibat bersama dengan penjual lokal ya. Jadi sampai kayak survei-survei ke hutan, sampai ke atapnya yang menggunakan rumbia, kita juga yang mencari di mana penjual rumbia pada saat itu. Jadi dengan keterbatasan kami mencoba membuat bangunan ini. Terus untuk konsep pembangunannya sendiri sebenarnya konsepnya sederhana. Jadi intinya bagaimana proses pengerjaan di lapangan mudah dan cepat. Jadi ya muncullah seperti ini. Jadi bangunan ini terdiri dari modul-modul rangka bambu yang secara pengaplikasiannya itu sangat sederhana dan bentuk yang sederhana.
dan modulnya itu ya bisa dilihat ukurannya lebarnya 6 meter dan tiap modulnya itu sekitar 2 meter. Jadi bisa dibilang bangunannya 6 kali 10. Ya, ini adalah proses. Jadi sebelum proses pembangunan konstruksinya di lapangan, kami sempat membuat studi marketnya dulu. Karena bangunan ini kan belum pernah kami buat sebelumnya, jadi kami coba mencari metode perakitannya di lapangan seperti apa gitu nanti realnya. Jadi kami membuat sebuah market study begitu cara pembuatannya untuk modul-modul frame-nya itu. Jadi semacam prefab begitulah dia. Nah ini sudah ketika rangkanya sudah berdiri, jadi modul-modul yang 2 meter itu tadi kami rakit di bawah dulu. Jadi prefab begitu, kemudian kami berdirikan gitu bersama-sama. Jadi yang kerjakan ini yang desain dan build ini dari teman-teman Departemen Musri juga kami kerjakan sendiri begitu sampai proses pengerjaan konstruksinya. Untuk pengerjaan atap sendiri, atap rumbia itu kami sadar di situ bahwa kami masih kurang pengalaman untuk memasang atap, jadi kami memutuskan di lapangan bersama teman-teman The Rooms untuk memberdayakan tukang lokal begitu, sekaligus membantu ekonomi masyarakat di situ juga kan. Jadi kami panggil tukang untuk memasang atapnya. Sedangkan untuk dindingnya sendiri itu kami menggunakan bambu juga, yang dibagi-bagi gitu, dibelah-belah, pilah-pilah, apakah istilahnya? Dibelah begitu untuk dijadikan dinding. Sebenarnya kenapa kami menggunakan bambu? Bambu ini kan kalau di Kota Palu itu masih relatif mudah lah didapatkan juga. Jadi masyarakat setempat juga tahu bagaimana caranya memilih bambu yang baik begitu, yang mana harus digunakan. Mereka sebenarnya sudah ada pengetahuan dari nenek moyang mereka dari awal gitu ya, cara menggunakan bambu yang baik begitu dan memilih bambu seperti apa. Jadi harapan kami ketika kami menggunakan bambu, ketika kami tidak ada di situ, mereka bisa memaintenance-nya sendiri begitu, mengerjakannya sendiri. Nah, ini setelah jadi, alhamdulillah sangat bermanfaat begitu di tengah-tengah pengungsian. Mereka banyak diisi teman-teman komunitas lokal untuk mengisi kegiatan-kegiatan seperti trauma healing begitu, mental healing, olahraga begitu. Di depannya mereka buatkan lapangan takraw. Dan yang tidak sampai kepikiran pada saat itu, pada saat proses desain adalah ternyata frame ini digunakan sebagai tempat bermain begitu sama anak-anak pengungsian. Mereka menggunakannya sebagai tempat bermain panjat-panjatan begitu seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Nah, sehingga kami memutuskan untuk material lantai itu kami menggunakan pasir begitu agar ketika mereka jatuh tingkat kecelakaan mereka di bawah itu lebih meminimalisir tingkat kecelakaan itu sebenarnya. Sehingga kami menggunakan pasir di lantainya gitu. Seperti ini suasananya. Nah, jadi bisa dibilang ini proyek yang berharga dan banyak memberikan pembelajaran kepada kami. Jadi karena kami sendiri yang turun ke lapangan, mengerjakan rangkanya bagaimana, jadi banyak kesalahan-kesalahan yang awalnya kita dapat di lapangan. Ternyata yang kita harapkan bisa ternyata agak sulit. Nah, itu mungkin menjadi ilmu yang kita dapat pas di lapangan. Terus alhamdulillahnya proyek ini kami kebetulan melihat semacam sayembara di Ars Daily. Jadi Perserum Konshal kayak mengadakan sayembara untuk jadi karyanya kita itu bisa dipamerkan dan dibukukan kalau kita menang. Nah, pada saat itu alhamdulillah awalnya kami lolos untuk beberapa karya yang dipilih juri. Nah, terus di email lagi ternyata kita menjadi honorable mention. Jadi salah satu pilihan juri lah yang dilirik sama juri, dan alhamdulillah ya ini merupakan saya kira capaian besar bagi kami di mana karya kami bisa dibukukan
media internasional di Swedia, dan karya kami dipamerkan beberapa bulan di museum mereka. Ya, suatu kebanggaan lah dengan di umur pada saat itu di umur berapa itu masih kuliah kami ya. Nah ya oke. Dan ya sebenarnya proyek community center ini adalah community center yang temporer, jadi saat ini memang sudah tidak ada lagi, jadi sudah dibongkar. Nah kemudian untuk proyek selanjutnya, nah ini sama community center, cuman kita menggunakan material lain yaitu kayu, karena melihat kondisi kondisi site yang bisa dibilang bambu susah, terus material yang memadai itu hanya kayu. Nah, makanya kami coba explore material ini. Bentuknya sederhana, jadi kayak tetap menggunakan prinsip-prinsip yang mudah dibangun dan modular. Nah, proyek ini saya rasa kayak cukup cepat. Jadi misalnya kemarin pagi dikasih tahu, besok paginya kita langsung presentasi ke kepala desanya. Dan ya dengan keterbatasan akhirnya kami menyelesaikan dan presentasi ke depan kepala desa, dan desain kami disetujui oleh pihak setempat. Dan foto di sebelah ini sebenarnya adalah proses bagaimana kita menuju lokasi tersebut. Jadi pada saat itu lokasi itu sekitar 1,5 jam dari Palu. Terus ketika mau masuk ke desa itu kita harus melewati banjir sekitar 150 meter. Jadi saya pikir betapa beratnya, ya bisa dibilang ya inilah, karena kami senang ya kami akan lakukan. Nah seperti itu. Dan proyek ini juga merupakan kolaborasi dengan Ikatan Pelajar Pemuda Malang, Sulawesi Tengah. Jadi mereka selaku donatur yang memiliki dana. Nah, ini merupakan workshop di mana kita merangkai rangka kayunya dengan keterbatasan dan keahlian tukang yang bisa dibilang pas-pasan. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik lah, dan alhamdulillah modulnya bisa jadi begitu. Nah ini mungkin foto terakhir kami. Jadi memang kami memang mau membiasakan diri untuk mengerjakan proyek kami sendiri. Jadi pada saat pemasangan rangkanya sendiri itu kami kerjakan sendiri. Jadi kami belajar cara mengebor, terus cara mendirikan modul bangunan. Jadi kami kemarin banyak trial and error, tapi akhirnya berhasil mendirikan rangka-rangka tersebut. Namun sayangnya karena bisa dibilang karena kendala lokasi juga yang memang rawan banjir, terus pada saat itu ada beberapa masalah di keuangan dan berberat hati proyek ini tidak lanjut. Dan kayaknya info terakhir yang kita tahu dari kepala desanya, bangunan kami sudah tidak ada. Dan ya itu sangat menjadi penyesalan berat bagi kami. Ya, ini proyek sosial depan rumah studio yang berikutnya yaitu Gereja Wisolo. Gereja ini bertempat di Desa Wisolo, Kabupaten Sigi juga. Proyek sosial ini bekerja sama dengan NGO dari luar Kota Palu. Mereka yang mendanai ini. Jadi sebelum konsep dari gereja ini yaitu ingin membuat sebuah gereja yang tidak bangunannya tidak asing di tengah-tengah perkampungan masyarakat begitu. Jadi
tipologi bangunan masyarakat di sana itu atapnya itu cenderung pelana, jadi bentuk-bentuk segitiga. Makanya kenapa kami membuat sebuah gereja yang bentuk atapnya itu dari bidang-bidang segitiga yang dibuat secara berulang begitu sehingga menjadi bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Materialnya pun kami menggunakan material lokal ya, seperti kayu. Kami menggunakan kayu lumber sharing. Yang menarik di proyek ini adalah detailnya gitu ya. Sebenarnya bangunan ini sifatnya semi permanen. Jadi setengah dindingnya itu batako, kemudian naik kayu-kayu lumber sharing itu yang kami coating sebelumnya untuk lebih tahan dari cuaca gitu, cuaca panas dan hujan yang ada di Kota Palu. Untuk pemasangan kayunya sendiri itu tidak tepat berdiri di atas, benar-benar tidak berdiri di atas dinding semi permanen itu, cuman dia agak sedikit keluar dari 15 cm dari dinding semi permanennya, dinding batakonya itu. Jadi ketika siang hari gereja ini tidak ada sebuah cahaya begitu yang masuk, cahaya alami yang masuk dari luar ke dalam gereja. Ini proses konstruksinya seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ketika jadi interior di dalam bangunan itu seperti ini. Ada cahaya yang masuk dari antara detail antara dinding semi permanennya sama kayu lumber sharingnya seperti ini. Ini adalah tampak dari atasnya, bagaimana tadi saya ceritakan di awal bahwa bangunan ini sebenarnya tidak ingin asing di tengah perkampungan masyarakat, sehingga kami mengambil konsep bentuknya itu dari tipologi bangunan-bangunan yang ada di sekitar bangunan gereja ini. Sehingga bentuk bangunannya dari bentuk-bentuk segitiga yang berulang seperti itu. Nah, jadi bisa saya tambahkan. Jadi kalau bisa dilihat gambar ini, bentuk atap-atap warga sekitar itu bisa dibilang pelana. Nah, dari bentuk-bentuk yang konsisten itu kami coba transformasikan ke dalam bentuk atap gereja ini. Jadi kayak semacam digabung-gabung, disusun-susun, terus ya membentuk bentuk baru yang menarik. Dan semua tukang ini merupakan tukang lokal dari sana, terus materialnya pun strukturnya itu menggunakan kayu kelapa yang didapat dari sekitar lokasi. Jadi bisa dilihat ini site-nya berada dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa. Nah, dari pohon-pohon kelapa itu material rangka utamanya didapatkan. Jadi ya seperti itulah. Ini proyek sosial ini sebenarnya sebatas proposal desain dengan NGO yang sama sebelumnya yang ada di gereja di Solo. Jadi konsepnya ini kami juga ingin menggunakan material lokal seperti kayu begitu, juga permainan ini sebenarnya fungsinya sekolah. Jadi kami ingin membuat jadi ada pengalaman kami di sekolah itu kalau siang itu biasanya panas sekali auranya gitu kan, kayak kurang udara begitu masuk. Jadi kami coba membuat sebuah bangunan yang bukan-bukannya yang agak luas gitu, tapi tidak terlalu nampak gitu, tidak seperti yang biasanya. Kalau biasanya kita lihat bukan jendela, ini kami membuat dindingnya itu tidak rapat dengan atap gitu, tidak bertemu mereka. Jadi ada udara di sana yang mengalir secara yang ada sistem udara yang cross gitu di bangunannya. Juga bangunannya yang PVP, jadi udara yang keluar masuk itu lebih cepat mengalir gitu, lebih mudah. Ini koridor-koridor dari sekolah yang tersebut, ada courtyard juga kami buat di situ untuk pencahayaan dan udaranya yang akan masuk ke bangunan sekolah ini. Oke, nah ini proyek kami ini jadi ini ceritanya kayak kolaborasi dengan komunitas lokal lagi. Jadi kita kayak mau membuat sebuah program ruang yang beragam di dalam tapak ini, dan ini ukurannya sekitar 17 kali 76 meter dan berada di Desa Taweli. Terus, nah ini konsepnya kemarin. Jadi setelah diskusi dengan komunitas lokal, terus penghuni
bangunannya nanti. Nah, kami menyimpulkan ke depannya nanti seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada rumah, teras UKM. Teras UKM ini jadi kayak tempat UKM di sekitar lokasi ini bisa misalnya bisa sebagai wadah mereka begitu. Terus ada perpustakaan buat anak-anak. Terus kemudian ada kebun produktif. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi memang dari awal memang kita konsisten ingin menggunakan material lokal dan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang efisien. Terus, nah ini beberapa visualnya lagi dari area perpustakaan. Terus menggunakan material-material yang mudah didapat juga di sekitar lokasi. Namun sayangnya proyek ini tidak jalan karena ya kendala suatu lain hal. Tapi sudah ada bangunannya ini, tapi dia tidak memakai desain kami. Ya, ini adalah salah satu contoh perkembangan arsitektur yang ada di Kota Palu setelah gempa begitu. Jadi sebelum gempa itu masyarakat itu membangun sebuah bangunan itu cenderung menggunakan beton gitu, semuanya beton, bukannya beton dan beton gitu. Nah, akhirnya mulai masuk praktisi dari luar begitu, yang membawa sebuah arsitektur yang lebih segar begitu, yang baru. Ada perpaduan material lokal dan material yang modern di sana. Seperti ini Masjid Jami Nur Hasanah yang dibangun oleh Prodi Arsitektur ITB oleh Pak Andre dan Mas Imam. Kami ikut terlibat juga di sini dalam proses pengerjaan DED-nya, juga pembuatan maket sampai konstruksi juga kami terlibat melihat-lihat juga proses pembangunannya. Begini wujudnya ketika jadi. Masjid ini berada di Pengau, Kota Palu. Untuk konsep dari bangunannya ini sebenarnya strukturnya itu menggunakan sistem hyperbolik ya, hiperbolik, menggunakan material yang cukup asing di Kota Palu begitu, kayak atapnya begitu, ini atap bitumen begitu yang masih jarang di Kota Palu orang-orang gunakan. Juga kayu-kayu yang dimensinya cukup besar begitu, sistem join daripada kayu yang tidak biasanya ada di Kota Palu gitu. Mungkin Fadil mau menambahkan. Jadi sebenarnya kenapa kita perlihatkan ini? Jadi kami pikir proyek ini adalah proyek yang menembus batas ketidakmungkinan. Jadi kadang-kadang di sini kayak kita berpikiran, wah kayaknya kayak struktur begini tidak bisa ini dibangun di Palu. Jadi selalu beranggapan tidak bisa, dan pada akhirnya ya begini berhasil. Jadi ya memang harus kerja keras untuk menghasilkan karya yang baik di daerah begitu. Karena ya begitu, kadang-kadang orang-orang di sini kurang mau berpikir, kami pikir. Pesimis. Oke. Nah, ini proyek RPH di Kabupaten Sigi, tepatnya di Kalukubula. Jadi proyek ini yang menariknya munculnya itu di tongkrongan begitu. Jadi ada salah satu teman kami di depan studio namanya Ejan gitu. Kebetulan beliau adalah orang Sigi, rumahnya di Kalukubula. Jadi berkumpul dengan temannya, mendengar curhatan temannya bahwa temannya itu di Sigi itu, terutama di Kalukubula itu kurang ruang-ruang ekspresi begitu untuk pemuda dan masyarakat begitu, sehingga mereka kalau mau rekreasi begitu jauh gitu, harus ke Kota Palu, ke Taman Wali Kota. Itu pun tidak representatif lah untuk digunakan sebagai menurut kami sebagai tempat rekreasi. Nah, Ejan dan teman-teman depan studio coba membuatkan sebuah proposal desain, yang mana proposal desain ini diteruskan ke kepala
aparat desa begitu, desa dan Pemkapnya. Seperti inilah bentuknya begitu. Ini semuanya sebatas proposal desain saja. Jadi di konsepnya itu di sini kami ingin memunculkan sebuah arsitektur yang lebih segar lagi di Kota Palu, khususnya di Kabupaten Sigi, dengan menggunakan material-material lokal juga. Nah, kebetulan di Kabupaten Sigi ini dia salah satu sumber pembuatan batako yang batu bata yang ada di Kota Palu gitu, yang salah satu yang terbaik lah di Kota Palu gitu. Makanya kami menggunakan materialnya batu bata gitu dengan arsitektur yang lebih segar begitu. Jadi sebenarnya kami berpikir proyek ini kayak ingin memberikan angin segar terus karena kebosanan kami melihat karya-karya arsitektur di Palu ini begitu-begitu saja, kayak tidak ada hal-hal baru yang kami temukan. Nah, dengan cara kami ini saya pikir bisa merubah cara pandang masyarakat umum mengenai arsitektur. Ternyata bisa seperti ini. Kita mau keluar dengan kebiasaan-kebiasaan di sini. Jadi mau memberikan warna-warna baru. Itu tujuan kami. Nah, kalau ini merupakan proyek di salah satu instansi pemerintahan di Kota Palu. Jadi ini kolaborasi ya dengan konsultan lokal karena kami pada saat itu memang masih berstatus mahasiswa dan belum memiliki legalitas untuk mendesain. Jadi idenya ini sebenarnya lokalitas, jadi mengangkat rumah-rumah tradisional yang ada di Sulawesi Tengah, terus mau mengangkat landscape, visual landscape yang ada di Sulawesi Tengah karena di Sulawesi Tengah itu banyak lembah. Nah, makanya ini yang menjadi konsep besar dari desain ini. Terus untuk konsep pattern landscape-nya sendiri itu kemarin kami coba kenapa tidak kami memunculkan bentuk-bentuk pola landscape yang baru dari elemen landscape itu sendiri. Makanya muncul ide pakai daun kering. Jadi kita pola sedemikian rupa sehingga memunculkan bentuk-bentuk yang baru, yang segar dan atraktif lah, istilahnya tidak monoton. Dan akhirnya ya muncullah desain seperti ini. Dan alhamdulillahnya desain ini sudah disetujui oleh pemerintah setempat. Tapi masih menunggu konfirmasi untuk tahap selanjutnya. Nah, ini mungkin proyek kami juga yang kami pikir merubah pandangan mengenai bangunan arsitektur di Sulawesi Tengah ya khususnya. Jadi ini proyek di Sigi, di Kabupaten Sigi, ini rumah kopi. Jadi idenya sebenarnya sederhana, mau menampilkan bentuk-bentuk yang lebih sederhana karena kami bosan. Jadi dengan kebanyakan bangunan pemerintah itu menggunakan atap-atap limas, prisma, dan kami pikir kenapa kami tidak mencoba bentuk-bentuk yang kubus, sederhana, menciptakan hal-hal baru yang segar. Nah, makanya muncullah desain ini dan alhamdulillah disetujui oleh pemerintah setempat. Dan sebenarnya warna kuning ini tidak ada, jadi ceritanya kami ingin memberi warna yang polos, jadi abu-abu full. Tapi ada intervensi dari pemerintah, katanya harus punya warna ciri khas lokal, ya warna kuning, makanya ditambahin, jadi kolom-kolomnya ditambahin. Ya, saya pikir masih cukup terlihat menarik lah, walaupun sudah rubah warna catnya. Nah, kemudian ini mungkin proyek terakhir kami. Ini kolaborasi dengan Sanggar Seni Soapo Art, Sanggar Seni Musik lokal di Kota Palu. Jadi kami dipercaya untuk mendesain stage dengan konsep sirkulasinya bagaimana, terus mau stage-nya itu rencananya kayak terpusat, jadi makanya bentuknya lingkaran. Jadi orang masuk, terus semua aktivitas festival itu berada di tengah. Jadi orang mengelilingi
panggung utama, terus di dalamnya ada ruang-ruang pameran, ruang-ruang tenan yang bisa menunjang aktivitas festival tersebut. Dan ya bisa dilihat ini kayak konsep materialnya kita pakai kayu ukuran 55, terus untuk frame-nya menggunakan kain putih. Jadi ya seperti itulah. Ini juga merupakan proyek komunitas dan proyek kami yang terakhir sebelum teman-teman di The Rooms fokus menyelesaikan skripsi mereka. Jadi bisa dibilang kami lulus dengan predikat memaksimalkan masa kuliah, memaksimalkan waktu. Memaksimalkan. Jadi kami tuh selesai rata-rata itu di Departemen Studi itu pas 7 tahun. Jadi ya begitu sih. Oke, nah mungkin ini slide terakhir. Harapan saya kepada Depan Rumah Studio sebenarnya saya mau Depan Rumah Studio ini bakalan tetap ada dan akan tetap ada pastinya. Kita akan ikut berkontribusi memajukan perkembangan memajukan arsitektur di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Dan kami mau juga harapannya bisa punya sepemikiran seperti kami. Jadi muncul komunitas-komunitas yang baru di Kota Palu yang bisa bisa menjadi teman cerita kami begitu. Jadi untuk sama-sama ayo kita kembangkan arsitektur di sini. Ya, harapannya kurang lebih sama ya seperti Fadil. Jadi The Rooms itu sebenarnya kalau saya harapannya sebagai tempat belajar untuk pembelajar soal tentang arsitektur, bahkan lebih luas lagi begitu. Entah itu arsitektur apapun itu bisa didiskusikan di Depan Rumah Studio ini. Juga harapannya bisa lebih aktif lagi mengedukasi masyarakat tentang arsitektur seperti apa begitu. Saya kira itu saja dulu. Nanti kita lebih meningkat di sesi tanya jawab nanti ya, di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Hanifah mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Fadil dan Bobby. Luar biasa banget materinya. Menyentuh banyak aspek ya, dari sosial, terus dari sisi budaya juga ada gitu. Dan tentunya tentang perjalanan mereka yang bermula dari sebuah kampung sederhana gitu, mencoba mengubah lingkungan dari studio mereka sendiri, kemudian ternyata itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya mereka, dan setelah itu mereka akhirnya ya itu ngikut aja gitu alur dari perjalanan mereka, yang akhirnya bisa sampai mendesain sebuah community center untuk masyarakat di sana, terus juga desainnya mendapatkan honorable mention di ajang yang cukup besar ya tadi. Jadi luar biasa banget. Dan juga di usianya mereka yang terbilang masih muda banget ya. Ini agak sedikit lepas dari materi yang kalian berikan tadi. Gimana sih Palu sekarang recovery-nya sejak gempa 3 tahun lalu? Apakah sudah sudah banyak masyarakat yang settle dan mulai banyak membangun lagi atau gimana? Untuk saat ini sebenarnya masyarakat lebih sadar ya dalam pembangunan rumah mereka ataupun bangunan publik. Pemerintah juga sudah mulai sadar akan konstruksi struktur begitu. Jadi kalau sebelum gempa itu pemerintah acuh saja terhadap struktur begitu. Sebenarnya pada saat ini, soalnya kemarin itu sebelum gempa bangunan yang hancur itu rata-rata kebanyakan rubuh itu akibat penggunaan struktur yang tidak tepat begitu, juga material.
sehingga itu membuat dampak dari gempa ini sangat luar biasa, banyak bangunan yang rubuh gitu. Nah, pada saat ini sudah mulai banyak regulasi-regulasi pemerintah yang mulai ketat dalam pembangunan di Kota Palu gitu, terutama apabila akan mengajukan pembangunan seperti IMB itu sekarang harus melalui sidang begitu dari pemerintah kota, dan itu harus dipegang oleh arsitek begitu. Tidak boleh lagi ada yang pegang misalnya dari keilmuan lain begitu. Jadi background itu harus arsitek, juga harus menggunakan orang struktur seperti itu. Masyarakat juga mulai sadar akan penggunaan material begitu. Jadi mereka sekarang itu kalau ingin membangun rumah mereka sendiri, rumah pribadi, mereka itu lebih memilih untuk menggunakan kayu seperti itu, bambu, kayu. Soalnya itu terbukti dari rumah-rumah adat mereka begitu, karena rumah adat mereka kemarin waktu gempa itu sama sekali tidak ada terjadi apa-apa, bahkan masih berdiri sampai saat ini. Itu apa ya, cukup menjawab teknologi yang ada dengan teknologi maju dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya begitu, yang mereka menggunakannya kembali gitu, yang di saat ini gitu setelah gempa. Jadi kalau recovery sendiri saya rasa Kota Palu ini cukup cepat ya. Jadi pembangunan di sini sudah saya rasa sudah kembali normal. Jadi kayak gedung-gedung pemerintahan itu sudah direhab kembali, terus kayak investor-investor dan banyak bangunan baru yang muncul. Jadi saya kira Kota Palu ini sudah aman saya rasa dan kembali normal. Terus ya begitu sih. Sekarang cuman yang dibilang Bobby tadi, regulasi itu sudah ketat. Jadi kalau mau mendapatkan izin membangun mesti disidang. Jadi dan itu harus memiliki sertifikasi tenaga ahli kalau ingin membuat, beda kayak sebelumnya. Jadi sebelumnya itu biar teman-teman STM yang tidak memiliki legalitas secara hukum, mereka bisa ini mengajukan IMB. Kalau sekarang sudah ketat. Jadi saya kira itu positifnya. Jadi profesi arsitek ini juga lebih diakui lah, lebih dilihat kembali. Saya pikir begitu sih. Ya tentunya ini berkat dari usaha dari dari IAI, kalau ini ya, dari IAI yang apalagi sekarang sudah ada undang-undang tentang profesi arsitek, jadi profesi arsitek tidak semena-mena lagi digunakan oleh sembarang keilmuan gitu, sembarang orang. Ya, nih Pak. Oke. Tadi sewaktu kita rehearsal sempat cerita juga ya alasan kenapa teman-teman ingin masuk ke pemerintah itu juga karena awalnya mulainya dari situ ya, digarap oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya background arsitektur. Jadi bangunan-bangunan yang tidak segar itu yang sempat kami bilang tadi dan tidak mencirikan arsitektur lokal itu sebenarnya awalnya itu salah satu faktor penyebabnya itu dibangun oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Kami bilang begitu ya, karena mereka itu bukan dari background arsitektur begitu, bisa jadi mereka itu dari keilmuan seorang ekonomi sipil begitu, ilmu politik begitu. Mereka yang membangun itu gitu, dan itu terjadi di Kota Palu gitu. Bahkan di kota-kota lain saya kira juga seperti itu, ada beberapa yang seperti itu. Oke. Dan ternyata alhamdulillahnya bersambut ya usaha dari The Rooms untuk berkontribusi di situ. Tadi mereka bilang mereka tuh laki banget gitu waktu rehearsal. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan nih dari teman-teman peserta diskusi kita malam ini. Ada dari Putri. Halo, mau tanya bagaimana cara teman-teman di The Rooms tetap aktif dalam berkarya dengan kondisi yang minim? Dan apa respon terhadap karya yang terbangun tapi tidak sesuai dengan desain awal, bahkan karya yang tidak bisa terrealisasikan gitu. Responnya gimana tuh? Dengan tadi rumah kopi ya tadi yang ada perubahan, ada intervensi, terus ada community center yang tidak jadi dibangun dan malah sudah dibongkar gitu. Gimana tuh? Nah, mungkin bagaimana cara teman-teman di depan rumah itu tetap aktif dalam berkarya dan kondisi minim, ya sebenarnya itu kembali lagi menurut saya ya, kembali lagi kepada
diri orang tersebut. Jadi kadang-kadang ada orang kayak mereka harus misalnya mereka harus memiliki komputer yang baik supaya bisa menciptakan karya yang bagus. Tapi kami tidak. Jadi kita ini kayak bagaimana berbuat dulu lah dengan apa yang kita miliki. Jadi kami seringkali tidak mau menunggu apa ya, bisa dibilang tidak mau menunggu baik dulu baru kita berbuat. Jadi kita kalau ada kesempatan kita lakukan. Jadi mau mau kondisi kita misalnya nggak punya duit, kami usahakan. Jadi bagaimanapun pada saat ini memang kita menggebu-gebu, jadi ingin melakukan sesuatu yang baru. Jadi pengen intinya berbuat dulu lah. Jadi kalau ada kesempatan langsung lakukan begitu. Jangan menunggu waktu yang enak kamu rasa. Jadi begitu sih kalau dari saya. Dan apa yang respon terhadap karya yang terbangun tidak sesuai dengan desain awal. Sebenarnya kembali lagi ya, karena status kami saat itu masih mahasiswa, jadi secara hukum kami belum bisa dibilang, kalau ini case-nya proyek pemerintah ya, kami belum bisa memperjuangkan karya kami, karena proyek-proyek sebelumnya itu sebagian besar kami hanya memberi gagasan. Jadi kemarin kayak misalnya kita dapat proyek rumah kopi, kita desain tapi bukan kita yang presentasi ke dinasnya begitu. Jadi kita hanya sebatas gagasan, kita kasih ke konsultan, nanti si konsultannya itu mempresentasikan. Jadi kesempatan untuk berbicara mengenai memperjuangkan desain kita itu tidak ada. Jadi ya begitu di sini. Kalau waktu saat jadi mahasiswa itu masih jadi masih jadi orang ketiga kan. Jadi masih untuk terlibat ke ranah langsung ke mereka itu, jadi ya belum ada kapasitas lah buat kami gitu, belum ada power juga dari kami. Sebenarnya posisi kami di situ masih mahasiswa. Kemudian untuk kalau bagaimana caranya teman-teman Departemen Studio tetap aktif, biasanya kami itu menjaga spirit arsitekturnya kami itu dengan sering hal-hal yang positif begitu mengenai arsitektur. Biasanya kami suka nonton film bareng gitu, diskusi mengenai isu-isu arsitektur yang ada sekarang. Contohnya seperti membahas karya-karya pemenang Pritzker Prize begitu. Jadi kami menjaga spirit arsitektur yang ada begitu di lingkungan kami begitu, agar tetap semangat berarsitektur gitu, walaupun tidak ada proyek yang sedang kami kerjakan gitu. Kalau awal ya Hanifah. Oke. Jadi tadi kuncinya ini ya, untuk tetap positif dan tidak menunggu jadi lebih baik dulu, tapi langsung lakukan saat itu juga ya. Iya. Sikat aja lah. Sikat aja. Kayak mau itu gagal atau berhasil, ya itu urusan yang penting kita buat dulu lah. Niat kita baik kan. Nah, kayak begitu sih rata-rata anak-anak di The Rooms. Oke. Saya boleh tanya dulu nggak sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya? Kalian ada nggak sih senior atau tokoh arsitek di Palu yang kalian jadikan role model atau apa gitu? Ada nggak? Atau sebenarnya kalian ini pionir nih di sana? Bisa dibilang begitu. Karena nggak ada presiden, jadi sikat aja gitu. Mungkin kita yang di Jawa mungkin karena udah lihat contoh yang keren-keren gitu kan, jadi kayak mau mencoba tuh kayak kadang ragu-ragu gitu. Ntar kalau nggak sebagus itu gimana gitu. Jadi ternyata ada ini ya, silver lining dari kondisi di Palu sendiri. Kalau sebenarnya bukan sombong ya, mohon maaf, cuman gerakan yang kayak kami lakukan ini setahu saya belum pernah saya temukan begitu. Jadi tapi ada dosen kami yang bisa dibilang pengetahuan arsitekturnya cukup luas. Nah, itu kadang-kadang yang memantik semangat kami. Jadi dia juga yang kayak memperkenalkan kami kayak, oh ini kamu coba lihat
Andra Matin, coba kamu lihat ini arsitek ini, dan dia istilahnya kayak membuka wawasan kami lah salah satu. Dan nah yang kita biasa manggilnya KAI, mungkin kalau ada beberapa teman Tadulako yang hadir di sini mereka pasti kenal Kak Rahmat Saleh. Ya, sebenarnya kami bercermin dari senior kami juga sih sebenarnya. Banyak teman senior kami jadikan role model begitu juga di gaya berstudi kami. Ya, cuman zamannya mungkin yang berbeda gitu. Ketika mereka pada saat itu kuliah dan pada saat kami sekarang ini zamannya sudah berbeda, sehingga kami perlu formula-formula yang baru untuk ke arah sana gitu kan. Kebanyakan sih kami lebih banyak meminta saran begitu, pendapat terhadap mereka begitu. I see. Ya. Dan terkait perbedaan zaman itu juga karena sekarang pandemi juga, jadi mungkin akan keluarannya juga akan beda juga ya ntar teman-teman generasi di bawah kalian. Iya, betul. Akan seperti itu, terus seperti itu gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Naskur. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Hal yang menarik Kakak alami pada saat pengerjaan proyek sosial di lapangan atau dalam proses pengerjaan langsung? Apa yang menarik dari proses itu? Hal menarik apa yang ditemukan dalam proses itu? Banyak sih hal yang menarik. Contohnya kayak di project yang di Community Shelter yang di Panau tadi. Jadi ada satu spot begitu yang tidak terfikirkan pada saat kami desain gitu, di proses mendesain. Jadi di tempat itu jadi tempat bermain anak-anak gitu di struktur tadi gitu. Itu kan yang kami tidak pikirkan sebelumnya pada saat proses desain itu muncul di lapangan begitu. Nah, sehingga itu kami perlu pikirkan lagi bagaimana meminimalisir tingkat kecelakaan dari adik-adik itu bila terjatuh gitu. Sehingga kami menggunakan material pasir seperti tadi di lantai gitu, agar kalau mereka jatuh tidak terlalu inilah. Mungkin kalau saya sih mau bicara tentang kayak bagaimana kita berkelompok, terus bagaimana menyatukan pemikiran itu di beberapa kepala. Nah, saya pikir itu yang menarik. Bagaimana di The Rooms ini, ya namanya kita memiliki ego masing-masing, dan bagaimana teman-teman bisa saling menerima lah. Terus kayak kadang-kadang begini kayak, wah ini kan beberapa proses itu kami belajar. Nah, misalnya kita pas mengebor salah, terus nah itu kayak, wah ini berarti mesti kayak kemarin kan ilmunya kayak apa namanya lagi yang tulang-tulangannya bambu. Nah, mestinya itu kan dibor di buku bambu itu berapa senti ya? 10 senti. Nah kadang-kadang itu teman-teman ada yang kurang paham. Nah, di situ mungkin kayak ada pembelajaran yang baru yang kita dapat di lapangan. Dan ilmu-ilmu itu yang saya rasa yang menarik sih. Terus ada hal-hal yang kita tidak temukan di kampus begitu, dengan di tengah-tengah kita hadirnya di masyarakat begitu, antar ilmu kita yang terbatas yang tidak kita ketahui di kampus, terus kita datang ke lapangan dengan masyarakat, kita belajar di masyarakat, itu yang membuka gap semua antar kampus dengan dunia luar begitu. Itu yang paling menarik, dan itu sesuatu hal yang sulit kita dapatkan dari omongan orang gitu. Jadi kita harus yang langsung gitu ke lapangan gitu. Itu sih hal yang paling menarik yang tidak terduga begitu yang terjadi. Oke, jadi pengalaman langsung prakteknya gitu ya. Ya, kapan lagi bisa buat desain sendiri, kita bangun sendiri. Bahkan itu nggak terjadi ketika kalian magang di Jakarta ya? Itu setelah magang ya? Apa maksudnya? Maksudnya selama magang itu kalian lebih baik di kantor, lebih baik diskusi, sementara praktek langsungnya baru kalian dapatkan ketika. Ya, betul. Ya, betul. Itu sosial itu. Oke. Jadi
itu tadi jawaban untuk pertanyaan Naskur. Semoga cukup memuaskan ya. Terus ada dari Fajar nih, ingin menanyakan mengenai proyek-proyek yang sudah terlaksana. Apakah tips dan triknya untuk mengambil sebuah konsekuensi yang sangat besar dalam pembangunan, di mana sangat berbeda dibandingkan proyek konsultan sendiri dalam garis besar budget gitu. Terima kasih. Konsekuensi budget tuh. Udah terlaksana apa? Sebenarnya kalau proyek-proyek kami sebenarnya kebanyakan dananya dari dana mandiri. Cuma ada beberapa yang kalau dari dana mandiri itu sebenarnya kami tidak begitu takut dengan konsekuensinya apa begitu ya. Yang penting itu kita lalui bersama-sama teman-teman Durums. Jadi kalau rugi paling kami yang tekor gitu kan, karena dananya itu dari kami. Kecuali yang biasanya dari NGO begitu, karena itu ada pertanggungjawabannya, jadi kami harus buat pelaporan begitu. Dan yang itu harus di manajemen sebaik mungkin sih, jangan sampai ada harus transparan begitu antar kedua pihak begitu, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu, kayak dananya kemana begitu. Itu sih harus jujur sebenarnya. Nah, saya tambahkan paling misalnya kebanyakan proyek kami itu kan proyek sosial. Nah, proyek sosial ini bisa dibilang budgetnya minim. Nah, desain-desain kami itu sebelumnya memang kayak sudah kami pikirkan, dengan budget sekian kita harus membuat bangunan dengan ukuran sekian. Jadi kita sudah pikirkan, jadi desainnya itu sudah menyesuaikan budget. Nah, paling itu sih tips and triknya. Terus semua dipertimbangkan. Jadi kayak misalnya budgetnya tipis, kita pakai material lokal saja, pakai tukang lokal. Jadi mengambil bahan material itu tidak memerlukan mobilisasi yang cukup besar misalnya. Terus kayak kita bisa kurangi, makanya kayak pas bisa dibilang yang proyek ini bisa dibilang kan ini dananya terbatas. Nah, makanya sebenarnya kita mau ada 2 layer, jadi dinding luar dengan dinding dalam. Cuman karena keterbatasan itu dana, jadi hanya 1 layer yang bisa kita ini. Jadi triknya paling seperti itu sih, memahami budgetnya dulu, terus disesuaikan dengan desainnya. Sebisa mungkin melihat potensi lokal di sekitar site. Jadi kayak bisa mengurangi cost bangunan. Paling begitu sih. Oke, jadi dimulai dari budget yang entah itu dari sendiri atau dari NGO, dari manapun, budgetnya berapa, baru di situ diambil desain yang memungkinkan seperti apa ya, dengan pertimbangan potensi lokal. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Bangkit Mandela. Bravo untuk The Rooms. Pertanyaan saya ada 2. Pertama, boleh share dong apa aja tantangan dan keuntungan bergerak sebagai studio kolektif. Yang kedua, dari semua 14 anggota The Rooms, pasti punya ide yang berbeda-beda. Gimana cara kalian berkomunikasi untuk mencapai suatu kesepakatan, baik dalam perancangan atau dalam hal lainnya. Nah, yang pertama dulu nih, keuntungan bergerak sebagai studio kolektif. Sejauh yang kalian alami sendiri. Kolektif. Nah, sebenarnya keuntungannya apa ya? Kalau ada yang bilang kalau dikerja sama-sama itu bisa jadi ringan. Nah, baik itu pertama keuntungannya. Terus karena memang kita sering sama-sama, jadi diskusi itu banyak. Jadi cerita-cerita tukar pikiran dengan teman-teman di Durums itu jadi sering muncul. Jadi kita istilahnya kayak menyamaratakan wawasan itu bisa jadi lebih baik kalau kita bersama. Terus jaringan. Jadi semakin banyak orang, semakin banyak jaringan yang bisa kita ini, istilahnya banyak relasi keluar lah ya. Jadi tidak ini ya. Jadi yaitu banyak relasi, terus
tantangan. Kemudian saya rasa tantangannya yaitu kayak menyatukan pemikiran di dalam sebuah studio itu yang sampai sekarang memang sangat sulit kita ini. Jadi kalau saya memang biasanya di The Rooms itu memang ada beberapa orang yang kadang-kadang misalnya si A inisiasi ini. Nah, si A ini yang sudah kayak merembuk konsepnya apa semua apa yang kita siapkan. Bisa dibilang di The Rooms ini ada yang biasanya kayak pemikir dan memberi konsep. Nah, ada juga teman-teman yang melaksanakan. Jadi yang membantu pelaksanaan. Jadi memang saling mengisi, tapi itu tidak serta-merta hanya satu orang tim pemikir. Jadi bisa berbagai orang. Jadi misalnya si A dia punya kenalan ini, dia suruh ini. Terus nah si A ini yang bakalan develop ide-idenya. Nah, kita ini yang akan membantu dari belakang untuk menunjang proyek tersebut. Paling begitu sih. Tapi tentunya itu setelah mengalami proses interaksi di antara kalian sendiri dalam waktu yang cukup lama kan? Maksudnya nggak dari awal kayak gitu kan? Iya, melalui proses yang panjang sebenarnya. Jadi kami diskusi juga sih sebenarnya, diskusi kayak gitu kan, diskusi ke semua anggota The Rooms gitu, 13-14 orang itu, yang mana semuanya masih muda-muda, egonya masih sangat-sangat besar gitu, susah untuk dikontrol. Jadi biasanya semakin lama, semakin kesini bertambah usianya terus gitu, teman-teman semakin legowo begitu untuk menentukan sebuah pekerjaan gitu. Jadi biasanya kami manajemen itu kami memberikan tanggung jawab kepada satu orang begitu tiap pekerjaan. Jadi misalnya si Fadil mengerjakan ini, saya mengerjakan ini begitu. Jadi lebih ke manajemennya sih. Jadi semuanya sudah lebih dewasa pada saat ini gitu, lebih legowo untuk memegang sebuah proyek sosial itu. Dan alhamdulillah ya kita ketika diberi tugas ya kita terima. Jadi terus kayak kadang-kadang tidak semua teman-teman di The Rooms bisa ikut terlibat di situ, ya kami legowo karena ya kami tahu mereka si orang ini pasti punya kesibukan lain, dan itu yang akhirnya kami bisa biasakan hal-hal tersebut sampai saat ini. Jadi namanya komunitas, kita tidak mau memaksakan ketika ada kawan-kawan di The Rooms yang tidak bisa. Jadi namanya kegiatan sukarela lah. Ketika dia bisa dan senang melakukan hal tersebut, ya kita jalankan. Tapi ketika mereka punya kendala lain, ya kami tetap mendukung. Ya, begitu artinya, sih kalau di The Rooms. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk saling diskusi begitu. Tidak ada gap antara pekerjaan ini siapa yang tangani ini, yang tangani siapa. Jadi siapapun bisa memberikan masukan, saran begitu terhadap pekerjaan apapun itu. Yang penting semuanya baik gitu, niatnya baik kan. Oke, jadi legowo ya tadi dengan keadaan dan make the most of the condition gitu ya. Yes. Oke. Oh, ini ada pertanyaan terakhir ya ini dari Diki Wahyudi. Halo Kak, saya mau bertanya soal magang. Ada tipsnya nggak Kak supaya bisa diterima magang di studio arsitek keren? Apa yang bikin Kakak di The Rooms bisa diterima magang di studio-studio yang sudah disebutkan tadi? Sebenarnya beruntung. Tidak juga. Sebenarnya kami sudah memprogram itu dari awal. Jadi kami waktu semester sebelum datang mata kuliah KP itu, kuliah profesi, jadi kami sudah memplot bahwa kami akan harus pergi magang di luar begitu untuk melihat arsitektur luar seperti apa. Jauh sebelumnya kami sudah mempersiapkan itu. Jadi kami juga ada doktrin dari senior kami yang mana beliau memperlihatkan bagaimana arsitek profesional itu yang bekerja di Jakarta seperti ini kayak Studio Under Martin, Budi Pradono dan lain sebagainya itu
yang membuat kami sendiri yang tertarik untuk mempelajari kok beda ya mereka di sana dan di Kota Palu begitu. Sepertinya ada gap antara kami yang di timur sini dengan yang di Jawa sana. Sangat berbeda begitu ketika kami pergi ke sana. Makanya kami ingin mengetahui apa sih yang membuat perbedaan itu. Sehingga kami membuat, kalau caranya itu sebenarnya sangat persyaratannya itu kami hanya buat CV gitu, CV sama portfolio gitu. Jadi kami membiasakan diri dari awal masuk kuliah itu membuat sebuah karya itu sebaik mungkin begitu. Kayak pekerjaan studio kayak kalau di Jakarta SPA namanya, kalau di kami sini stupa namanya. Jadi membuat tugas studio itu sebaik mungkin agar nanti bisa dimasukkan ke portfolio begitu. Terus dimasukkan ke biro-biro di Jakarta. Kami juga aktif ikut sayembara pada saat kuliah. Jadi itu yang menjadi bahan kami untuk menjadi bahan kami di portfolio yang kemudian diteruskan ke Jakarta untuk magang. Persiapan dari jauh hari gitu kalau mau magang. Kalau saya sih sebenarnya karena melihat cerita-cerita senior bagaimana atmosfer tempat magang di sini, saya jadi gelisah. Jadi kalau kayak begini kayaknya saya mesti cari tempat baru yang bisa menunjang hasrat saya untuk mengenal arsitektur lebih luas. Jadi memang dari awal saya kayak bercita-cita mau jadi arsitek, terus dengan saya berpikir kayak untuk ke sana saya harus kayak melewati beberapa proses. Nah, mungkin prosesnya salah satunya itu magang. Nah, makanya saya memang kayak memberanikan diri untuk ke sana, dan memang betul. Jadi pas kami magang itu memang pemikiran kami itu berubah. Jadi cara pandang kami melihat bangunan itu berubah, cara melihat mendesain itu berubah, proses desain kami berubah, dan sangat banyak perubahan lah, sangat signifikan malah. Terus kalau untuk magang ya prosesnya saya rasa sama kayak untuk melamar kerja ya. Jadi kita by email, terus buat CV, buat portfolio, perbagus tugas-tugas kuliah, dan ya sama banyak berdoa paling. Penting itu. Oke, jadi intinya tadi sebenarnya kalian sudah terpapar informasi mengenai magang di Jakarta itu sudah dari lama ya. Mungkin untuk teman-teman yang waktunya tidak sebanyak teman-teman The Rooms waktu itu, mungkin ya coba dulu dimaksimalkan apa yang ada ya. Seperti tadi ya, motonya legowo dengan apa yang ada, dimaksimalkan. Terus sikat aja dulu ya. Nothing tulus. Coba aja dulu di-applyin. Oke. Ternyata ada satu pertanyaan tambahan nih dari Fahri. Mau bertanya gimana cara membentuk pola pikir yang sama seperti teman-teman The Rooms. Maksudnya bagaimana supaya bisa fokus pada arsitektur gitu. Untuk sebenarnya harus ada rasa cinta begitu terhadap arsitektur gitu. Kalau mau fokus terhadap arsitektur, kami membiasakan. Makanya kami seperti yang saya bilang tadi, kami membangun sebuah atmosfer yang berbeda begitu di studio kami. Kami coba buat kegiatan-kegiatan positif arsitektur yang mana itu dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa cinta begitu di hati kami terhadap arsitektur ini. Makanya kami senang bila terjun langsung membantu masyarakat begitu dalam hal ilmu arsitektur begitu. Kami sangat senang begitu melakukannya. Intinya kita harus senang gitu melakukan kegiatan-kegiatan arsitektur, hal positif tentang arsitektur, belajar ya begitulah. Jadi passion lah dalam diri kita gitu soal arsitektur. Kalau saya sih sebenarnya dari lingkungan ya. Jadi kalau mau membentuk pola pikir sebenarnya dengan siapa kamu bergaul sebenarnya. Ketika kamu bergaul dengan orang-orang dengan dengan semangat arsitektur, kamu akan terkena pemikiran-pemikiran mereka. Begitupun sebaliknya kan. Jadi saya rasa mau membentuk itu ya
cari dulu lingkungannya, terus seperti yang dibilang Bobby, coba mencintai secara perlahan arsitektur, coba belajar menyukai arsitektur. Hal-hal kecil itu sebenarnya kayak nonton di YouTube vlog-vlog arsitek ataupun review-review arsitek, kayak begini webinar-webinar arsitek kan saat ini banyak. Jadi perasaan suka itu dulu yang dibangun sama kita gitu. Jadi itu sih kalau mau pola pikir sebenarnya ya menurutku dibentuk karena lingkungannya kita. Dan di The Rooms itu memang mayoritas suka dengan arsitektur begitu. Dan ya karena sebenarnya juga memang jujur awalnya kami belum begitu tahu dengan arsitektur, tapi ketika misalnya kami kenal Kak Ai, kami kenal Kak Imam, bisa dibilang mereka orang-orang yang punya wawasan yang luas. Dia menceritakan pengalaman dia, kita juga jadi wah semangat, wah kayaknya bagus ini. Jadi kita belajar sendiri, kita mencari tahu. Nah, sampai saat ini ya pola pikir kita sudah terbangun seperti ini. Dan saya pikir kami juga belum rasa-rasa masih belajar ya. Jadi kami masih serba kekurangan dan masih mencari seperti apa arsitektur itu sih. Kalau saya pribadi sebenarnya belum ada titik awal atau titik balik dari perjalanan arsitektur ini gitu. Masih dalam proses pencarian gitu. Ya itu sih Hanifah. Oke, jadi kalau misal disederhanakan tadi ada yang dimulai dari diri sendiri dulu ya, tentang kecintaan gitu, passion, dimulai dari hal-hal yang sederhana dan menyenangkan gitu ya. Kemudian mencari orang-orang dari luar diri kita yang mungkin bisa mendukung hal tersebut gitu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman. Nah, pertanyaan dari saya terakhir sebagai penutup juga, kan tadi kalian sudah menyampaikan harapan untuk harapan The Rooms untuk keluar diri kalian gitu. Kalian berharap akan ada komunitas-komunitas lain yang bisa membersamai jalan kalian. Nah, kalau harapan untuk kalian sendiri nih dengan The Room, anggotanya yang sudah mulai mentas dari kampus dan sudah mulai mengeksplor dunia pribadinya gitu, harapan untuk kalian sendiri gimana ke depannya? Harapannya kalau saya pribadi harapannya teman-teman bisa tetap menjalani kegiatannya di bidang arsitektur, walaupun itu kami sadar bahwa itu tidak mudah dilakukan di Kota Palu gitu, belum tidak semudah itu untuk menjadi profesi arsitek di Kota Palu gitu. Tapi dengan spirit, dengan pemikiran yang sama, kami rasa itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sebuah hal baru gitu di Kota Palu, pemikiran seperti itu. Kalau saya sih harapannya itu tetap berjuang di jalur arsitektur, sama-sama walaupun masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu. Kalau saya sih kalau saya pribadi, kami masih ingin dan akan tetap belajar sampai mungkin akhir kami. Kita akan terus belajar arsitektur, terus akan terus konsisten berkarya, terus akan terus konsisten berkarya di bidang sosial dan untuk kemanusiaan, dan akan tetap menjadi keluarga. Gitu sih. Oke, mantap sekali. Saya pribadi sangat salut ya dengan apa yang dilakukan teman-teman The Rooms. Baik itu mungkin niatannya untuk diri sendiri dulu gitu, baru untuk orang lain. Saya berharap harapan teman-teman The Room untuk The Room sendiri dan untuk lingkungan di sekitar The Room itu bisa terwujud nantinya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk materi dan cerita-ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di daerah manapun ya untuk memulai
apa yang mereka bisa lakukan sekarang ya, meskipun pandemi dan ada banyak rintangan gitu. Terus saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan dalam memandu acara. Jangan lupa pekan depan kita ada episode terakhir untuk Darah Muda ini. Jangan sampai ketinggalan. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Dimas. Ini kebetulan ada teman-teman. Iya, gimana? Ada teman-teman The Room semua di sini ya. Nobar sih ini sebenarnya. Mungkin bisa ditunjukkan wajah-wajahnya. Halo. Halo. Terima kasih sudah ikut. Semuanya antusias begitu dengan kegiatan Oma Library ini. Terima kasih. Jadi terima kasih berkat Oma Library mempertemukan kami semua. Jadi setelah kesibukan masing-masing sempat tersesat. Ya, silakan ini sudah mau ditutup. Oke, silakan. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya sampai malam kayak gini. Jadi acara ini kita tutup dengan kenang-kenangan untuk foto bersama ya. Dimohon untuk peserta boleh menyalakan videonya. Teman-teman The Room mungkin boleh stop share screen-nya bentar. Oh iya. Nah. Oke, terima kasih. Oke, tunggu ya, sabar. Oke, kita foto bersama. Tunggu ya. Masih ada teman-teman. Rame juga ya. Oke, yuk jepretan pertama. 1, 2, 3. Yuk. Halaman kedua 1, 2, 3. Yuk, terakhir 1, 2, 3. Yuk, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Bye-bye. Thank you so much semua. Terima kasih teman-teman. Thank you. Taking a chance.